udah pernah dengar belum istilah GMP? Atau kalian masih asing sama GMP? Oke, jadi aku Sundari Irawan dan Aku Grina Dayaka Putri. kita akan jelasin apa itu GMP. Kalau kalian masih bingung, GMP itu singkatnya semacam kayak kode etik dari suatu pabrik untuk bikin produk supaya dia ada label aman dan berkualitas. Nah, coba bayangin deh kalau kita beli obat dan makanan, tentunya kita pasti pengen yang aman kan? Nah, disinilah GMP itu berperan penting, biar nggak asal-asalan. Jadi, suatu produk obat dan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu sudah diolah dengan cara yang ketat. Nah, peraturan-peraturan semua produksi itu sudah diatur di dalam GMP atau Good Manufacturing Practice itu. Nah, di industri farmasi itu GMP sangat penting. Coba bayangin, kalau kita bikin obat, terus obatnya salah dosis atau gak steril, itu bisa bahaya banget kan? Nah, GMP ini kita tuh bakal lihat nih, gimana obat itu, misalnya saat pembuatannya, kalau misalkan ada kesalahan sekecil apapun, bisa fatal. Jadi kita pakai GMP untuk labelisasi aman ya. Nah, sama halnya pada industri makanan. GMP ini akan membuat makanan yang akan kita konsumsi aman dan higienis. Jadi jangan sampai makanan yang kita konsumsi itu tidak higienis, tercemar, karena itu akan membuat kita sakit. Coba bayangin, kalau nggak ada GMP, nanti makanan atau obat yang kita konsumsi itu nggak ada standarnya atau beda-beda tiap kali kita mau beli. Bayangin, yang rugi kan kita ya sebagai konsumen. Nah, makanya GMP itu penting banget untuk menentukan kualitas produk. Nah, jadi kenapa sih GMP itu wajib ada di industri farmasi maupun di industri makanan? Karena GMP berarti aman, berkualitas, dan GMP juga pastinya membuat para konsumen itu tenang. Nah, jadi itu pentingnya GMP buat industri farmasi dan juga makanan. Kalau kalian kepo penjelasan lebih lanjut mengenai GMP, check it out! Halo semuanya, selamat datang di episode terbaru kita yang tadi aku mau omongin, GMP. Kalian udah pernah dengar belum GMP? Nah, jadi GMP atau Good Manufacturing Practice ini bukan cuma singkatan biasa, tapi GMP ini adalah standar penting yang mengatur proses produksi supaya hasilnya aman dan berkualitas. Nah, kali ini kita akan bahas sejarahnya, gimana GMP berkembang jadi standar wajib di industri farmasi dan makanan. Nah, betul banget. Kita mulai dari awal ya. Kalau kita lihat ke belakang, di awal 1900-an, kualitas dan keamanan produk makanan dan obat-obatan masih belum diatur secara ketat. Masyarakat waktu itu mulai khawatir karena banyak produk yang ternyata nggak aman. Akhirnya, pemerintah Amerika Serikat bikin Food and Drugs Act tahun 1906. Ini adalah aturan pertama yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan produk makanan serta obat. Ya, tapi masalahnya nggak berhenti sampai situ guys. Ada satu kejadian besar yang bener-bener jadi titik balik. Jadi waktu tahun 1937 ada tragedi namanya elixir sulfanilamide, di mana obat yang nggak aman beredar di pasaran dan menewaskan banyak orang. Kejadian ini bikin Amerika langsung bertindak cepat dengan bikin Food, Drug, and Cosmetic Act tahun 1938. Exactly, dari situ mulai kelihatan nih pentingnya aturan yang lebih ketat dalam proses produksi, terutama buat produk yang dikonsumsi langsung sama masyarakat. Fast forward ke tahun 1963, akhirnya FDA alias BPOM Amerika bikin standar resmi yang disebut GMP atau yang sering kita bilang dengan Good Manufacturing Practice. Standar ini ngatur ketat banget dari mulai proses produksi, pengecekan kualitas, hingga cara-cara pengemasan. Nah, gak cuma Amerika aja nih yang punya standar ini. Seiring dengan globalisasi, tahun 1970-an, WHO atau World Health Organization ikut memperkenalkan pedoman GMP buat semua negara. Jadi, kalau dimanapun, industri farmasi punya standar keamanan yang sama. Nah, standar GMP ini nggak cuma untuk industri farmasi loh, tapi juga bisa diterapkan pada industri makanan. Soalnya, kalau makanan yang kita produksi dengan standar yang nggak benar bisa aja tercemar dan tidak higienis, dan itu sangat bahaya banget saat dikonsumsi oleh konsumen. Nah, sekarang kita kan ada di era modern nih. GMP semakin berkembang, gak cuma ngikutin teknologi terbaru, tapi juga disesuaikan biar bisa diterima di berbagai negara. Ada International Conference on Harmonization atau ICH yang bantu harmonisasi standar GMP di seluruh dunia biar semua produk bisa diproduksi dan dipasarkan antar negara dengan aman. Intinya ya, perkembangan GMP ini terus update sesuai kebutuhan dan teknologi terkini.
Nah, kalau kalian beli produk makanan atau obat yang ada label GMP-nya, artinya produk itu udah lolos standar keamanan yang ketat yang memenuhi standar GMP. Betul banget. Jadi sekarang kita bisa lebih tenang pakai produk yang ada label GMP-nya. Gak cuma asal beli, tapi kita juga tahu kalau produk itu udah sesuai standar keamanan internasional. Alright, semoga penjelasan tentang sejarah dan regulasi GMP ini bermanfaat ya. Thanks banget udah dengerin kita berdua. Nah, lanjut lagi kita ke topik yang kedua, Yaitu prinsip-prinsip yang ada di GMP. Oke guys, kita kan tadi udah dibahas ya sejarahnya gimana tentang GMP. Nah, sekarang kita bakal bahas nih prinsip dasar dari GMP tersebut. GMP atau Good Manufacturing Practice ini adalah standar keamanan produk yang wajib banget buat kalian ketahui. Betul banget Oi. Jadi GMP ini sebenarnya adalah aturan atau standar yang harus diikuti perusahaan biar produk yang mereka buat tuh aman dan selalu berkualitas. Nah, ada beberapa prinsip dasar di GMP yang harus memang kita patuhi. Ayo Oi, kita bedah satu persatu. Oke. Mungkin dari yang pertama dulu kali ya. Yang pertama itu ada kebersihan dan higienitas. Jadi prinsip pertama itu adalah kebersihan. Di GMP itu kebersihan nomor 1, gengs. Bayangin, kalau ada produk makanan atau obat yang dibuat di tempat yang nggak bersih kan bahaya banget buat konsumen ya. Nah itu dia, makanya di GMP itu ada aturan yang sangat ketat soal kebersihan pabrik. Alat-alat yang dipakai, bahkan karyawannya pun harus punya standar higienitas tertentu. Pokoknya semua yang terlibat dalam proses produksi itu harus bersih dan steril. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan tentang prinsip pengendalian prosesnya. Nah, Coba Oi jelaskan. Oke, di sini tuh setiap tahap produksi itu harus ada standar yang jelas, mulai dari bahan baku sampai jadi di produk akhir. Nah, proses produksi itu tuh ya nggak boleh asal-asalan, semuanya harus terukur dan dikontrol biar nggak ada perubahan dalam produksinya. Jadi kalau ada masalah di tengah jalan bisa langsung segera ditangani. Iya, benar banget ya, itu buat prinsip 2. Nah, kita lanjut lagi ke prinsip yang ketiga, yaitu konsistensi produk. Nah, prinsip ketiga ini intinya setiap batch yang kita buat di produk harus sama setiap produksinya. Jadi kualitas dari berbagai produksi itu harus sama. Kalau misalkan kamu beli obat atau makanan yang sama, kan rasanya harus sama ya. Masa beda-beda? Bener banget ya Owi, konsistensi ini tuh bikin produk yang kita buat itu bisa lebih dipercaya oleh konsumen. Jadi produsen sendiri tuh harus selalu menjaga kualitas dari setiap batch biar nggak ada perbedaan nih yang bisa bikin konsumen itu jadi kecewa atau bahkan yang lebih parahnya bisa beresiko buat kesehatan pada para konsumen. Bener banget. Kemudian setelah itu kita harus GMP ini ada standar tentang pengawasan kualitas. Ini penting banget guys karena quality control, kalau kita tahu itu ya, pengawasan kualitas itu adalah quality control yang mana semua produk yang keluar dari pabrik harus dicek dulu kualitasnya, gengs. Nah jadi maksudnya tuh ya, jadi ada tim khusus buat memastikan nih kualitas tiap produk itu udah sesuai sama standar atau belum. Kalau ada yang gak memenuhi standar, produk itu tuh gak boleh dijual. Jadi konsumen itu tuh terproteksi tuh dari produk-produk yang gak layak yang udah kita produksi. Kemudian yang kelima, kita lanjut ke prinsip dokumentasi dan pencatatan. Nah, prinsip kelima ini berarti semua proses didokumentasi dari awal sampai akhir harus dicatat sampai rapi. Jadi kalau ada masalah atau perlu ditelusuri lagi, semua datanya ada. Ingat juga ya teman-teman untuk ngerjain logbook, karena logbook ini merupakan salah satu instrumen dalam GMP. Bener banget, coba deh kalian bayangin nih, kalau misalnya ada produk bermasalah, catatan ini kan bisa ngebantu kita banget, kayak ngelacak kesalahannya ada di mana. Kemudian selain penting banget juga dokumentasi ini bikin audit itu tuh jadi lebih gampang gitu loh dalam prosesnya. Nah, lanjut ke prinsip terakhir yaitu pelatihan dan pendidikan. Di GMP ini karyawan harus paham banget nih standar keamanan dan kualitas yang berlaku. Soalnya mereka kan yang bakal langsung terlibat di produksi. Nah, jadi nggak cuma ngikutin SOP aja nih, mereka juga tahu kenapa sih ngikutin SOP itu penting. Dan dengan pelatihan yang baik, kualitas produk itu juga lebih terjamin karena semua orang di pabrik jadi tahu betul nih apa yang harus mereka lakukan dan alasan mereka kenapa ngelakuin itu. Oke, jadi tadi itu adalah 6 prinsip dasar GMP, mulai dari kebersihan sampai dengan pelatihan karyawan. Semua itu penting banget guys buat jaga keamanan dan kualitas produk. Nah, jadi GMP itu sendiri tuh bukan cuma aturan biasa ya, gengs. Kayak
GMP itu benar-benar fondasi yang bikin produk-produk di pasaran itu tuh jadi aman buat kita konsumsi. Jadi konsumen-konsumen juga lebih percaya nih sama produk yang telah kita buat. Jadi misalnya suatu perusahaan itu mengikuti prinsip-prinsip ini, berarti artinya mereka benar-benar peduli sama konsumen yang jadi pasaran mereka gitu. Bener banget guys, jadi kita aman banget dan ngerasa bener-bener percaya sama apa yang kita konsumsi. Kita akan melihat video nih setelah. Kita habis ini mau lihat video nih. Video apa yang mau kita lihat habis ini? Kita akan lihat gimana video pabrik yang udah memenuhi GMP. Oke, so Ayo kita tonton sama-sama. Check it out. Bye. Oke guys, tadi kan kita udah bahas nih prinsip-prinsipnya. Nah, di dalam prinsip itu ada dokumentasi. Tapi di sini kita akan perdalam lagi tentang dokumentasi. Mungkin ada yang mikir kayak dokumentasi kok penting banget sih? Nah, di sini kita akan kupas kenapa dokumentasi itu penting banget, terutama dalam industri farmasi dan makanan. Betul banget Oi, jadi dokumentasi di GMP itu nggak cuma soal catatan biasa ya. Bayangin nih kalau semua proses di pabrik obat atau makanan gak didokumentasikan dengan jelas. Wah, kalau ada masalah susah banget pasti buat dilacak di mana letak kesalahannya. Makanya ya, dokumentasi di GMP itu udah kayak rekaman jejak yang wajib banget ada. Kenapa sih Oi dokumentasi penting banget di GMP? Oke, kita mulai dari kenapa sih dokumentasi ini penting banget di GMP. Jadi, di pabrik yang ngikutin GMP, setiap langkah dalam produksi itu harus dicatat. Mulai dari bahan baku, proses pembuatan, pengecekan kualitas, sampai produk akhirnya jadi. Kalau ada yang nanya nih ya, kenapa sih harus dicatat? Soalnya kalau nanti ada produk yang ternyata nggak sesuai standar atau ada laporan nih masalah dari konsumen, semua data ini bisa jadi traceback untuk lacak di mana sih potensi kesalahan itu terjadi. Dokumentasi sendiri juga membantu pabrik buat memastikan setiap produk dibuat dengan standar yang sama, biar nggak ada perbedaan kualitas pada hasil akhirnya nanti.
Dan gak cuma itu loh, dokumentasi ini juga penting banget waktu ada audit, entah dari pihak pemerintahan atau internal perusahaan. Semua catatan itu kayak bukti kalau pabrik itu udah ngikutin standar yang benar dan gak asal-asalan. Nah, di GMP itu ada banyak jenis dokumentasi yang wajib banget disimpan. Misalnya aja nih ya, dokumen SOP atau Standard Operating Procedure. Itu tuh kayak suatu panduan resmi gitu yang ngebantu semua karyawan tahu nih langkah-langkah detail di setiap tahap produksinya. Ada apa lagi ya, Oi, kayak jenis-jenisnya gitu? Oke, selain itu ada catatan produksi dan catatan kontrol kualitas. Jadi semua batch produk harus punya rekaman jelas tentang gimana sih produksinya itu berjalan dan kualitasnya ini dicek. Ini tuh penting banget biar kalau ada yang gak sesuai bisa langsung ketahuan dan diperbaiki. Terus gimana sih cara menyimpan rekaman yang baik itu? Nah, tentunya ya dokumentasi itu tuh nggak bisa disimpan secara asal-asalan aja. GMP sendiri punya standar ketat nih gimana catatan-catatan ini harus diatur dan disimpan. Pertama, semua dokumen itu harus disimpan di tempat yang aman dan tertata. Misalnya ya, kalau berbentuk fisik, pakai folder atau lemari khusus yang terkunci dan tahan lama. Nah iya, dan kalau misalkan dia bentuknya digital, sistem penyimpanannya juga harus aman dan terstruktur. Biasanya perusahaan itu punya sistem penyimpanan elektronik yang bisa diakses dengan keamanan tinggi. Jadi nggak sembarang orang bisa akses, tapi bakal tetap mudah tuh diambil kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Jangan lupa ya, kalau semua dokumen itu juga punya masa simpannya masing-masing. Misalnya, catatan produksi dan kontrol kualitas biasanya disimpan hanya bisa beberapa tahun, tergantung aturan sih di masing-masing negaranya. Ini tuh maksudnya supaya data itu bisa diakses kalau tiba-tiba ada audit ataupun investigasi. Nah, apa sih ya, Oi, pentingnya penyimpanan yang terorganisir dan terstruktur itu? Intinya gini, semua dokumentasi dalam GMP itu nggak cuma soal menulis dan menyimpan, tapi juga soal gimana penyimpanan itu terorganisir dengan baik. Semua catatan harus mudah diakses, tapi tetap aman dari resiko hilang atau rusak. Dan juga harus diingat ya, dokumentasi yang teratur bisa jadi aset penting banget buat perusahaan. Dengan penyimpanan yang baik, tentunya perusahaan itu bisa lebih cepat dan tepat waktu dalam pelacakan masalah, menjaga kualitas produk, dan pastinya juga yang paling penting itu menjaga kepercayaan konsumen. Nah, jadi buat teman-teman nih yang kerja di bidang produksi atau di bidang pengawasan kualitas, jangan pernah meremehkan pentingnya dokumentasi yang rapi dan penyimpanan yang baik, karena ini adalah salah satu fondasi utama yang bikin produk kita aman dan terpercaya. Nah, semoga setelah penjelasan tentang dokumentasi kita pada hari ini, kalian makin paham ya kenapa sih dokumentasi di GMP itu sangat krusial banget nih. Kenapa ya sangat penting? Tadi udah kita jelaskan ya alasan-alasannya itu kenapa. Oke semuanya, kali ini kita bakal bahas nih topik apa sih yang sangat penting dalam GMP, yaitu gimana sih produk farmasi dan makanan diuji dan dipantau untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Oke, bener banget nih, jadi produk-produk ini nggak bisa asal jadi terus langsung dijual ke pasaran ya. Jadi ada proses pengujian ketat yang harus dilalui buat memastikan kalau misalkan produk itu aman dikonsumsi atau digunakan. Yuk kita bahas satu persatu. Jadi tahap-tahap pengujian produk farmasi dan makanan itu ada tahap satunya. Kita mulai dari tahap pengujian produk farmasi dulu. Produk farmasi seperti obat harus melewati berbagai macam pengujian sebelum dijual. Yang pertama biasanya yang dilakukan adalah uji bahan baku. Uji bahan baku ini digunakan untuk memastikan semua bahan yang dipakai bebas dari cemaran dan punya kualitas sesuai dengan standar GMP. Ya, terus kemudian masuk ke uji stabilitas, yang mana kita bakal melihat bagaimana obat ini bertahan dalam kondisi tertentu. Misalnya, apa obat ini stabil di suhu panas atau dingin, dan apakah masih efektif setelah waktu tertentu. Ini penting banget buat pastikan bahwa obat aman dan efektif selama masa simpannya. Dan tentunya ya juga ada uji keamanan dan efikasi atau uji klinis, terutama untuk obat-obatan baru. Obat-obatan ini diuji secara klinis untuk melihat apakah benar-benar aman dikonsumsi manusia dan seefektif yang diharapkan. Nah, kalau misalkan untuk produk makanan, pengujiannya juga ketat. Mulai dari tes mikrobiologi buat memastikan gak ada bakteri atau jamur yang berbahaya, sampai uji kimia yang melihat kandungan zat tertentu. Misalnya logam berat, yang mana logam berat itu kan gak boleh ada dalam makanan. Nah, jadi pemantauan kualitas selama produksi itu jadi produk-produk itu tuh nggak cuma diuji ya. Jadi saat produksi berlangsung, kualitas juga harus terus dipantau. Ada yang namanya in-process quality control, alias pengawasan kualitas saat proses sedang berjalan. Ini tuh kayak pengecekan suhu, kelembapan, sampai kebersihan alat dan area produksinya.
Iya, misalnya di pabrik makanan, setiap tahap itu harus dipastikan bersih dan steril, biar nggak ada kontaminasi. Kalau ada satu tahap aja yang nggak sesuai standar, bisa-bisa seluruh batch produk harus dibuang. Dan biasanya juga ya di akhir produksi itu ada lagi tes nih, tes akhir buat ngecek produk secara keseluruhan. Ini tuh fungsinya buat memastikan kalau nggak ada produk yang cacat atau nggak sesuai standar yang lolos sampai tahap distribusi. Kenapa sih pemantauan itu tuh penting sih di GMP itu, Ai? Nah, jadi kenapa sih pemantauan itu penting? Singkatnya, ini tuh kayak kunci buat menjamin kualitas dan keamanan produk yang sampai ke konsumen. Kalau nggak ada pemantauan yang ketat, resiko kontaminasi atau kesalahan produk itu jadi jauh lebih tinggi. Apalagi ya produk farmasi dan makanan ini tuh langsung dikonsumsi sama manusia. Jadi dampak kesalahan itu tuh punya dampak yang sangat serius. Selain itu, pemantauan yang konsisten juga bikin perusahaan bisa lebih cepat tanggap kalau ada masalah. Kalau ada tanda-tanda yang nggak sesuai standar, mereka bisa langsung berhenti atau perbaiki proses sebelum produk sampai ke pasar. Nah, bener banget, intinya pemantauan ini tuh bagian penting dalam GMP yang bikin produk yang sampai ke kita tuh udah terjamin nih kualitas dan keamanannya. Semua standar ini tuh bukan buat mempersulit ya, tapi tujuannya itu tuh justru melindungi kita sebagai konsumen itu. Jadi dia bukan mempersulit produsen sebenarnya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang kerja di industri atau yang baru belajar tentang GMP, pastikan semua proses pengujian dan pemantauan diikuti dengan teliti ya. Ini nggak cuma buat keamanan produk, tapi juga buat kepercayaan konsumen. Setuju banget sih aku, Oi. Jadi semoga penjelasan kita hari ini yang tentang pemantauan ini tuh dapat kalian pahami dengan baik ya. Oke, sekarang kita bahas tentang topik audit dan inspeksi. Pasti banyak nih pertanyaan, sebenarnya gimana sih proses audit dan inspeksi yang dilakukan buat memastikan pabrik atau perusahaan itu beneran taat sama aturan GMP? Jadi ya, audit dan inspeksi ini ibaratnya tuh kayak ujian akhir gitu loh buat pabrik yang harus lolos kalau mau diakui si pabrik tersebut itu tuh sesuai dengan standar GMP. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih cara tim audit memastikan semua berjalan sesuai standar itu, stay tune ya, ikutin kita terus. Oke, jadi kita mulai dari apa sih pengertian dasarnya dari audit dan inspeksi? Nah, audit ini adalah suatu proses pengecekan sistematis untuk memastikan kalau semua standar dan prosedur yang sudah ditetapkan benar-benar diterapkan. Jadi bisa dibilang audit ini semacam check up buat pabrik atau perusahaan. Benar. Nah, inspeksi juga mirip audit, tapi biasanya dilakukan oleh pihak eksternal atau otoritas seperti BPOM atau FDA kalau misalnya di Amerika. Tujuannya sama sih, yaitu buat memastikan pabrik atau perusahaan itu tuh udah sesuai dengan standar GMP. Kemudian ada proses audit internal nih yang akan dijelaskan sama Oi. Oke, pertama kita bahas dulu nih soal audit internal. Jadi audit internal itu biasanya dilakukan oleh tim dari perusahaan itu sendiri, tapi tetap harus independen ya, biar hasilnya objektif. Nah, tim audit ini bakal ngecek semua area, mulai dari kebersihan, peralatan, dokumentasi, sampai ke pelatihan karyawan. Nah, betul banget nih. Jadi mereka akan lihat apakah semua prosedur udah dijalankan sesuai SOP atau belum. Kalau ada temuan atau kesalahan, tim audit itu bisa langsung bikin rekomendasi perbaikan. Jadi ya, audit internal ini kayak langkah awal gitu buat memastikan semuanya siap kalau ada inspeksi dari pihak eksternal nanti. Dan biasanya audit internal ini dilakukan secara rutin. Biasanya kayak sekitar 1 bulan, 3 bulan, atau sesuai dengan kebijakan perusahaan biar mereka selalu siap. Nah, tadi kan kita membahas tentang inspeksi internalnya ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke inspeksi eksternalnya. Gimana sih Kalau inspeksi eksternal? Kalau misalnya audit internal itu kan tadi dilakukan secara mandiri ya. Nah, kalau inspeksi eksternal ini sendiri itu tuh lebih ke arah kayak ujian dadakan dari otoritas gitu. BPOM atau badan pengawas lainnya tuh bisa datang kapan aja. Jadi kayak buat inspeksi dan memastikan pabrik itu udah taat sama aturan GMP. Jadi nggak ada waktu pastinya gitu loh, mereka akan datang kayak dadakan aja mereka akan datang. Kayak tadi kan kalau yang internal itu kan dia bisa sebulan, 3 bulan atau sesuai dengan kesiapan. Nah, kalau yang eksternal itu dia kayak tiba-tiba datang gitu. Jadi waktu inspeksi internal, para inspektor ini bakal ngecek segalanya, mulai dari dokumen, catatan produksi, sampai kondisi pabrik dan alat-alatnya. Bahkan mereka juga bisa mewawancarai karyawan buat tahu apakah mereka tuh paham SOP atau enggak gitu. Dan juga ya, kalau misalnya ada pelanggaran nih, misalnya kayak proses kebersihannya tuh kurang atau ada bahan yang nggak sesuai sama standar, mereka tuh bisa langsung beri peringatan di situ juga, atau bahkan bisa sampai menutup operasional pabrik itu secara sementara. Jadi ya, inspeksi eksternal itu serius banget karena langsung menyangkut sama izin operasi pabrik kita. Terus kalau misalnya kayak ditanya kenapa sih audit dan inspeksi itu tuh penting banget di GMP, kira-kira kenapa ya? Nah,
singkatnya itu ini tuh adalah satu cara buat memastikan semua produk yang sampai ke konsumen itu benar-benar aman dan berkualitas. Nah benar banget, jadi ya dengan audit dan inspeksi itu semua proses di pabrik itu bisa kita pantau dan kita kontrol terus. Jadi semisal ada masalah bisa langsung ketahuan dan bisa langsung diperbaiki sebelum masalah itu tuh jadi semakin besar. Dan lagi kalau misalkan pabrik itu lulus audit dan inspeksi, ini tuh bisa jadi bukti buat konsumen dan mitra bisnis kalau mereka tuh beneran berkomitmen sama standar kualitas tinggi. Terus apa yang terjadi jika pabrik itu nggak lulus inspeksi? Nah misalnya ada temuan serius nih, pabrik tuh bisa dapat peringatan loh dan harus memperbaiki masalahnya itu tuh dalam kurun waktu tertentu. Jadi biasanya diberikan kurun waktu tertentu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya tadi. Nah iya, terus kalau misalkan nggak diperbaiki, izin operasinya bisa dicabut guys. Jadi penting banget buat pabrik buat selalu taat dan siap kapanpun untuk adanya inspeksi. Betul banget tuh ya, lagi pula ya audit dan inspeksi ini tuh kan tujuannya buat menjaga keamanan kepercayaan konsumen juga. Oke, jadi audit dan inspeksi itu bukan cuma buat formalitas, tapi dia juga adalah bagian penting dalam memastikan setiap produk yang keluar dari pabrik itu sesuai dengan standar GMP. Nah jadi ya semoga penjelasan kita tentang audit dan audit internal, audit eksternal itu kayak bisa gitu kalian pahamin dari cara penjelasan kita tadi. Oke guys, sekarang topik bahasannya lumayan serius nih. Kita bakal bahas tentang konsekuensi hukum kalau sebuah perusahaan tuh gak patuh sama standar GMP alias Good Manufacturing Practice. Nah hal ini tuh ya nggak bisa dianggap enteng loh kalau perusahaan terutama industri farmasi dan makanan gak patuh sama GMP. Konsekuensinya bisa panjang, mulai dari peringatan, sanksi finansial sampai penutupan pabrik. Jadi buat yang penasaran dengerin sampai akhir ya. Yang pertama ada apa Oi? Konsekuensi pertama kalau misalkan sebuah perusahaan gak patuh sama GMP ini biasanya peringatan resmi. Ini bisa berupa surat peringatan dari Badan BPOM kayak di Indonesia atau kalau misalkan di Amerika tuh FDA. Surat peringatan ini tuh ya biasanya ngasih tahu apa aja sih pelanggaran yang ditemukan dan ngasih waktu juga nih buat perusahaan buat memperbaikinya. Misalnya kalau ada masalah di kebersihan pabrik atau ada bahan yang nggak sesuai standar, itu tuh harus dibenerin dalam jangka waktu tertentu yang udah ditentukan. Tapi kalau perusahaan gak melakukan perbaikan atau malah mengabaikan peringatan ini, maka ini akan masuk ke tahap yang lebih serius. Jadi peringatan itu ibaratnya masih tahap awal, kayak wake up call buat satu perusahaan. Nah yang kedua ada denda dan sanksi finansial. Kalau peringatan yang awal tadi nih gak digubris atau malah pelanggarannya itu justru semakin parah, perusahaan bisa kena denda atau sanksi finansial. Jumlah dendanya ini gak sedikit loh, bisa besar banget tergantung seberapa berat pelanggarannya dan aturan yang berlaku di negara itu. Betul, nah ini tuh buat bikin efek jerah supaya perusahaan tuh nggak lagi-lagi main-main sama standar keamanan dan kualitas. Selain itu, sanksi finansial juga bisa jadi cara buat mengganti potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat produk yang nggak aman. Kemudian ada penarikan produk dan pembatalan izin edar. Terus kalau misalnya pelanggarannya itu tuh membahayakan konsumen, perusahaan itu bisa diwajibkan buat menarik produk dari pasaran. Ini yang kita kenal sebagai product recall. Jadi produk yang udah berada di toko-toko atau apotek itu harus ditarik kembali nih kalau emang membahayakan konsumen. Dan itu dampaknya bisa besar banget loh guys buat perusahaan, baik dari segi biaya maupun reputasi. Karena recall berarti perusahaan tuh ngakuin kalau produk itu gak aman. Jadi mereka tuh udah ngaku kalau misalkan mereka tuh gak sesuai standar. Nah gak cuma itu loh, kalau pelanggarannya tuh serius dan terus berulang, badan pengawas bisa aja mencabut izin edar produk tersebut. Artinya produk itu tuh gak bisa dijual lagi di pasar sampai ada jaminan bahwa produk itu tuh udah sesuai standar lagi nih. Kemudian ada penutupan pabrik atau pencabutan izin operasi. Itu gimana sih? Nah, kalau pelanggarannya itu parah banget atau perusahaan berkali-kali nggak patuh, konsekuensinya bisa lebih ekstrim lagi, yaitu penutupan pabrik atau pencabutan izin operasi. Nah, tadi itu adalah langkah terakhir yang dilakukan kalau perusahaan itu benar-benar nggak menunjukkan upaya buat perbaikan. Jadi penutupan pabrik atau pencabutan izin operasi itu nggak cuma menghentikan produksi, tapi bisa berimbas ke banyak hal lain. Kayak misalnya nih ya, kehilangan pekerjaan bagi para karyawannya dan kepercayaan dari pasarnya juga tentu hilang. Biasanya regulator itu nggak segan-segan ambil langkah ini kalau misalnya ada resiko besar untuk konsumennya. Dan terakhir,
perusahaan itu nggak patuh sama GMP juga bisa kena tuntutan hukum. Kalau produknya nggak sesuai standar menyebabkan kerugian pada konsumen, nah konsumen itu bisa menggugat perusahaan. Nah, tuntutan hukum ini bisa berujung ke kompensasi besar-besaran buat korban, apalagi kalau ada bukti bahwa perusahaan itu sengaja mengabaikan standar. Reputasi perusahaan juga hancur dan efeknya itu malah justru akan jangka panjang. Jadi bisa dibilang kalau nggak patuh sama GMP, perusahaan nggak cuma rugi finansial, tapi juga rugi di mata konsumen dan mitra bisnis. Ini bisa bikin perusahaan kehilangan kepercayaan pasar dan sulit buat bangkit lagi. Jadi penting banget ya buat perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan farmasi itu buat selalu patuh sama GMP. Karena selain buat keamanan juga buat keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya kita melakukan kesalahan, dari peringatan pertama itu sudah harus dibenarkan ya, harus udah dilakukan tindakannya. Bener banget. Jadi semoga penjelasan ini bikin kita semua lebih ngerti konsekuensi serius kalau perusahaan nggak patuh sama GMP. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang siapa sih yang bertanggung jawab untuk memastikan standar GMP atau Good Manufacturing Practice ini agar tetap ditegakkan di industri. Jawabannya adalah Badan Regulasi. Betul banget, Badan Regulasi ini adalah lembaga pemerintahan atau otoritas yang bertugas memastikan perusahaan farmasi, makanan, dan produk kesehatan lain mematuhi standar GMP. Jadi, kalau penasaran gimana peran mereka dalam menegakkan GMP, yuk simak terus. Siapa sih? Oke, lanjut aja. Oke, siapa saja sih Badan Regulasi itu? Pertama, Badan Regulasi itu ada di setiap negara ya. Contohnya di Indonesia kita punya BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di Amerika ada FDA atau Food and Drug Administration, dan di Eropa ada EMA atau European Medicines Agency. Nah, setiap badan ini punya kewenangan buat mengawasi standar GMP di negara masing-masing. Jadi mereka bikin peraturan yang harus diikuti perusahaan, mulai dari tahap produksi, pengemasan, hingga distribusi produknya. Nah, apa sih peran badan regulasi itu dalam menetapkan standar GMP? Peran pertama Badan Regulasi adalah menetapkan standar. Mereka yang bikin aturan GMP ini jadiin patokan buat industri. Misalnya standar kebersihan, cara penyimpanan, hingga pengujian produk. Dan standar ini tuh nggak sembarangan ditetapkan loh. Badan regulasi itu bekerja sama dengan pakar industri, ilmuwan, dan stakeholder lainnya buat memastikan standar ini tuh melindungi konsumen sekaligus realistis nih untuk dijalankan oleh perusahaan. Jadi Badan Regulasi nggak cuma membuat aturan, tapi juga selalu memperbarui standar GMP sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di industri. Nah, setelah standar ditetapkan, Badan Regulasi ini juga yang melakukan inspeksi dan audit buat memastikan perusahaan benar-benar patuh. Misalnya, BPOM bisa datang langsung ke pabrik buat cek apakah proses produksinya itu udah sesuai standar atau belum. Ya, dalam inspeksi ini mereka bisa cek kebersihan, cek dokumentasi, lihat bagaimana proses kerja berjalan, bahkan wawancara karyawan buat memastikan semuanya berjalan sesuai SOP. Kalau dalam inspeksi tadi ditemukan ada yang nggak sesuai, Badan Regulasi ini sendiri bisa langsung beri peringatan atau bahkan sanksi kalau pelanggarannya itu berat. Apa aja sih tindakan sanksi yang atau untuk pelanggaran itu yang diberikan oleh Badan Regulasi? Ada apa aja, Oi? Nah, tindakan untuk sanksi pelanggaran itu pertama bisa nanti. Maksudnya bisa mulai dari peringatan. Oke, sanksinya bisa mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin produk. Misalnya kalau ada produk yang nggak aman tapi udah dijual, BPOM bisa minta recall atau penarikan produk dari pasar seperti yang tadi kita disebutkan. Betul banget, jadi ini tuh untuk memastikan kalau produk yang beredar itu udah benar-benar aman buat konsumen. Bahkan di beberapa negara ya, pelanggaran serius itu bisa berujung ke tuntutan hukum atau penutupan pabrik. Kemudian Badan Regulasi juga berperan sebagai pendidikan dan pendampingan bagi industri. Penjelasannya gimana, Oi? Tapi Badan Regulasi itu nggak cuma kasih aturan dan sanksi. Mereka juga berperan penting untuk mendidik dan mendampingi industri supaya bisa memenuhi standar GMP dengan baik. Nah, seiring itu juga mereka mengadakan pelatihan, seminar, atau memberikan panduan teknis untuk membantu perusahaan memahami standar GMP dan cara penerapannya. Ini terutama bermanfaat untuk perusahaan yang baru mulai dan butuh panduan lebih. Jadi Badan Regulasi ini juga mendukung perusahaan buat terus meningkatkan standar kualitas mereka, bahkan bukan cuma mengawasi dan memberikan sanksi. Terus Badan Regulasi itu juga penting bagi konsumen. Apa sih kepentingan Badan Regulasi itu untuk konsumen? Nah, mereka ini bakal menjaga keamanan kita sebagai konsumen, memastikan produk yang kita konsumsi aman dan berkualitas. Nah, selain dari si Badan Regulasi ini, ada dalam pabrik itu namanya quality control, yang mana quality control ini kerjanya seperti Badan Regulasi. Dia ini mengevaluasi bagaimana pabrik tersebut bekerja gitu.
Nah bayangin aja ya kalau misalnya nggak ada badan regulasi, perusahaan itu bisa aja ngapain standar demi keuntungan dan akhirnya membahayakan konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi intinya badan regulasi ini tuh seperti penjaga kualitas yang melindungi kita semua sebagai konsumen dan juga sebagai produsen juga dapat dilindungi oleh badan regulasi ini. Jadi badan regulasi bukan cuma sekadar pengawas, tapi punya peran besar buat menjaga standar, mendidik industri, dan melindungi konsumen. Nah benar banget, semoga kalian jadi lebih paham ya pentingnya peran badan regulasi ini dalam menegakkan GMP. Oke, jadi dari semua yang kita bahas, GMP atau Good Manufacturing Practice itu adalah standar wajib industri makanan ataupun obat dan produk kesehatan lainnya agar berjalan dengan aman dan berkualitas. Nah intinya GMP adalah fondasi untuk menjaga konsumen tetap aman dan terhindar dari produk yang berbahaya atau tidak layak. Lewat aturan ketat soal kebersihan, pengendalian kualitas, hingga dokumentasi, GMP dapat melindungi kita semua. Selain itu, GMP juga membantu perusahaan tetap konsisten. Gadis ini mau ketawa ini. Kenapa sih? Enggak, emang lawak aja hidup kita. Menangis. Selain itu, GMP juga membantu perusahaan tetap konsisten dalam menghasilkan produk terbaik. Kalau perusahaan yang nggak patuh, bisa kena sanksi besar yang berpengaruh langsung ke reputasi mereka. Jadi GMP bukan cuma soal standar, tapi juga tentang tanggung jawab perusahaan untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dengan adanya GMP, kita semua bisa merasa lebih aman nih atas produk yang kita pakai setiap harinya. Sampai sini dulu pembahasan kita tentang GMP. Terima kasih yang udah mendengarkan. Dan ingat, Pilih produk yang taat GMP untuk jaminan kualitas dan keamanan. Hai guys, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi ingat, yang namanya kualitas itu penting banget. Bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat kita semua sebagai konsumen. Thank you banget buat yang udah nonton kita sampai akhir. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan bisa ditanyakan saja ya. Jadi stay safe, stay informed, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.